Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agit Saputra dari kelas 4C dengan NIM 22090019. Di sini saya akan menjelaskan hasil mini project saya yang berjudul kelayakan untuk menentukan kredit motor. Ini adalah hasil web yang mungkin saya kerjakan. Yang pertama ada tampilan home, terus yang kedua ada tampilan about, bentuknya seperti ini. Terus yang ketiga ada tampilan login. Karena saya di sini sudah memiliki akun, tinggal login. Yang mungkin belum bisa memiliki akun, tinggal create akun. Nah, ini tampilan utama, menu utama dari web yang saya buat. Yang pertama ada menu dashboard, terus ada menu alternatif. Di sini alternatif karena sudah saya isi. Alternatif itu sendiri memiliki nilai-nilai tertentu. Yang pertama ada kode alternatif dari A1 sampai A5 yang berarti alternatif 1 sampai 5. Terus yang kedua ada nama, yang ketiga ada alamat, dan yang terakhir ada action. Terus jika ingin menambahkan alternatif tinggal add alternatif. Terus yang ketiga ada menu kriteria. Lah, kriteria di sini memiliki 4 lisensi atau 4 tabel. Yang pertama ada kode kriteria dari C1 sampai C5. Terus nama kriteria itu sendiri. Yang pertama C1 kepribadian dengan bobot 2 dan tipe benefit. Terus yang kedua ada uang muka yang bobotnya adalah 3. Terus yang ketiga ada kemampuan yang bobotnya 3 yang bertipe benefit. Yang keempat ada jaminan, terus bobotnya 2 dan dengan tipe benefit. Terus yang terakhir ada penghasilan per bulan dengan bobot kriteria 4 dan tipenya adalah benefit. Di sini juga bisa mendapatkan kriteria ya. Terus yang keempat di sini ada tabel penilaian. Lah, dari tabel penilaian di sini kita nanti bisa menghitung atau mengkalkulasi mana yang layak untuk mengikuti kredit dan mana yang tidak. Nah, di sini ada alternatif dan ada kriteria. Ini nama-nama yang sudah saya cantumkan atau alternatif-alternatif yang sudah saya cantumkan. Di sini juga ada kriteria-kriterianya. Terus di sini ada nilai atau batas kemampuan untuk kita melakukan kelayakan kredit motor. Dari kepribadian itu maksimal ada 5. Yang pertama itu baik, yang pertama itu sangat kurang, kedua itu kurang, ketiga cukup, keempat baik, dan kelima itu baik sekali. Terus uang muka, di sini uang muka ada 5 nilai. Yang pertama kurang dari 15%, terus yang kedua ada lebih dari 15% sampai dengan 20%, terus yang ketiga ada 20% sampai 25%, terus yang keempat ada 25% sampai 30%, terus yang terakhir ada lebih dari 30%. Terus ada kemampuan, mungkin sama dengan kepribadian, dan di jaminan itu ada 3. Yang pertama BPKB motor, kedua BPKB mobil, dan yang terakhir sertifikat rumah. Terus di sini juga ada penghasilan per bulan. Nah, penghasilan per bulan itu sendiri yang pertama memiliki nilai kurang dari 2 juta, terus yang kedua lebih dari 2 juta sampai dengan 3 juta, terus yang ketiga lebih dari 3 juta sampai 4 juta, terus yang keempat lebih dari 4 juta sampai 5 juta, dan yang terakhir mungkin poin 5 lebih dari 5 juta. Nah, di sini kita sudah memasukkan nilai-nilainya lah. Nah, dari sini yang ke berapa ada menu tabel calculate, yaitu perhitungan. Ini ada metrik normalisasi terbobot, solusi ideal positif, solusi ideal negatif, jarak ideal positif, jarak ideal negatif, dan yang terakhir nilai preferensi dan perankingan. Nah, dari tabel yang sudah kita buat tadi di penilaian, kita akan masuk ke perhitungan dengan menggunakan metode Topsis. Lah, sebelum masuk penghitungan, kita
sebelum masuk ke normalisasi atau perhitungan normalisasi, metrik normalisasi, kita harus mencari pembagi dari masing-masing kriteria dan alternatif yang sudah kita buat pada tabel yang tadi. Lah, caranya bagaimana? Semua nilai alternatif yang dimasukkan yang di sini, ini angka ini dipangkatkan semuanya 2 dari masing-masing kode alternatif. Nah, akan muncul yang namanya pembagi. Lah, pembagi itu fungsinya untuk apa? Untuk menghitung nilai normalisasi ini. Nah, di sini. Di sini juga nilai normalisasi caranya mungkin nggak jauh beda. Masing-masing nilai alternatif yang sudah dimasukkan dengan pembagi. Jadi apa? Jadi masing-masing alternatif yang dibuat tadi di penilaian ini, lah itu kan munculnya yang namanya pembagi. Lah, hasil pembagi dibagi yang alternatif tadi. Nah, munculnya itu seperti ini. Terus ada metrik normalisasi terbobot. Lah, bagaimana caranya kok bisa dapat nilai normalisasi terbobot? Caranya hasil dari normalisasi tadi yang ini di atas itu dibagi dengan bukan dibagi tapi ditambah dengan yang namanya pembagi. Ini dia hasilnya. Terus yang ketiga ada tabel solusi ideal positif. Lah, untuk mencari nilai solusi ideal positif, berarti kan dari sini, dari metrik normalisasi terbobot. Lah, caranya bagaimana? Jadi ini kan karena positif, berarti dari sini tuh yang dicari nilai maksimal dari masing-masing alternatif yang sudah kita hitung dan kriteria yang sudah kita hitung. Lah, untuk menghitung solusi ideal negatif itu kebalikannya. Jika positif itu max, maka itu kalau negatif adalah min, nilai paling kecil dari alternatif dan kriteria yang sudah kita buat. Terus ada jarak ideal positif. Lah, jarak ideal positif, hasil dari ideal positif dikurangi dari hasil normalisasi terbobot. Nah, di atasnya terus dipangkatkan 2, maka akan muncul jarak solusi ideal positif. Begitu pula dengan ideal negatif, itu sama hasil ideal negatif terus dikurangi hasil ideal normalisasi terbobot terus dipangkatkan 2. Lah, ini hasilnya. Terus yang terakhir mungkin ada nilai preferensi atau rankingan. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai rankingan atau nilai preferensi tersebut? Hasil dari pembagian jumlah antara jarak ideal positif, berarti yang ini, dengan pembagian jarak ideal negatif yang ini, itu ditambahkan terus dibagi dengan jarak ideal negatif tersebut ini. Jadi ini adalah hasil dari pembagian antara jarak negatif dalam kurung jarak positif ditambah jarak negatif. Ya, ini dia hasilnya. Nah, ini mungkin saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar. Ini adalah web yang mungkin saya buat. Dan yang terakhir ada fitur profile logout. Mungkin itu saja video yang bisa saya jelaskan atau tata cara atau fitur yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.